Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Redaktur Maksar TV Channels dapat melanjutkan pembahasan tentang isu ideologi negara, kebangsaan, keuangan, keagamaan, ketatanegaraan dan perdamaian baik dalam skala nasional maupun internasional yang ada hubungannya dengan eksistensi NKRI secara bilateral maupun multilateral. Pada malam ini, kita akan coba melakukan diskusi mendalam, depth discussion, dengan topik Dirgahayu TNI ke-76 bersama rakyat TNI kuat. Topik ini sengaja kita pilih berkait dengan datangnya Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober dan Hari Pengkhianatan PKI 30 September. Mungkin dalam kajian kali ini kita akan bagi menjadi 2 part. Mungkin malam ini kita akan mulai part pertama. Lewat kajian ini kita berharap agar bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum muslimin Indonesia pada khususnya tidak lengah terhadap aksi kader komunisme yang ingin merubah dasar NKRI dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi komunisme, marxisme, ateisme. Perubahan ideologi dan filsafat dasar negara ini berkait dengan cita-cita para pendiri komunis dan penggiat ateis, yaitu menjadikan komunisme sebagai ideologi internasional dengan menyingkirkan agama dalam kehidupan manusia. NKRI adalah suatu wilayah negara, suatu wilayah permukiman manusia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang pernah membubarkan partai komunis secara resmi. Maka dari itu, semua gerakan komunisme internasional pasti akan menjadikan NKRI sebagai musuh utama. Maka dari itu, sesuai saran, komen, usul para subscriber, viewer, follower, pada malam ini, pokok-pokok pikiran tersebut akan kita bahas dalam topik Dirgahayu TNI ke-76 bersama rakyat TNI kuat. Sesuai dengan sumber data terpilih yang layak dipertanggungjawabkan kebenarannya, kami mengharapkan agar kajian ini bermanfaat nyata, terutama bagi mereka yang berminat memahami keberadaan TNI dalam menjaga dan membela NKRI. Sehubungan dengan HUT TNI ke-76, 5 Oktober 1946, 45 2021, maka kami ucapkan selamat ulang tahun ke-76 Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia TNI. Jayalah NKRI, NKRI harga mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat barokahnya kepada keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan doa. Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan, marilah kita sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya beserta para sahabatnya sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlil baiti wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah ridhai dari dunia sampai akhirat, dan Allah kabulkan doanya, Allah wujudkan kata-katanya, dan Allah musnahkan musuh-musuhnya. Kemudian marilah kita panjatkan doa untuk para founding father dan para pahlawan kusuma bangsa kita, terlebih khusus untuk almarhum Jenderal Besar Sudirman, agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Tidak lupa pula, marilah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melindungi bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan jamaah kaum syarikat Islam pada khususnya serta para pejuang Islam yang lainnya dari segala macam bentuk musibah maupun bencana di dunia sampai akhirat. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Demikian pula marilah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan kepada pimpinan staf PT Maser Kapita Investama, pimpinan staf Kopkami, Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, pimpinan atau staf dari perusahaan dalam grup Masher dan Kopkami, pimpinan dan juga staf Maksar TV Channels agar kegiatan pemindahan dana yang sedang dikerjakan berjalan aman, lancar dan bermanfaat sehingga semua bentuk dan jenis proyek di bidang bisnis dan bidang kemanusiaan yang sudah diprogramkan bisa secepatnya dikerjakan. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya marilah kita doakan kepada para subscriber, liker, viewer, follower yang telah turut membesarkan Maksar TV Channels melalui aktivitas penyebar luasan dan saran kritiknya supaya Allah mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Saudara, sebagaimana biasa, sebelum kita berikan kepada narasumber utama, ada poin-poin yang akan dibacakan terlebih dahulu. Untuk malam ini, poin pertama akan dibacakan oleh Bapak Endang Nata Kusuma, kemudian kedua oleh Haji Agus, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ustadz Agi Ahmad Dayari, poin ketiga, dan terakhir poin keempat akan dibaca oleh Bapak Yudi Hendrik. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Endang dipersilakan untuk membaca poin yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan baca pointer ke-1. Pengangkatan Pangsar Panglima Besar Sudirman. Sejarah pembentukan APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI, Tentara Nasional Indonesia, berjalan bagian integral dari sebagai bagian integral dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga setiap bangsa dan rakyat Indonesia bersepakat dan lazim mengatakan TNI adalah anak kandung rakyat Indonesia yang lahir di bumi Ibu Pertiwi Indonesia. Karena itulah beberapa tahun yang lalu kita mengenal jargon bersama rakyat TNI kuat. Dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita temukan pengakuan bahwa TNI dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia yang ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di teras rumah Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Perjuangan bangsa ini dilakukan demi melawan ancaman bersenjata tentara sekutu dan tentara Belanda yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Di awal masa revolusi kemerdekaan Indonesia periode 1945-an, semua pemuda, tokoh ulama, kaum santri, dan jawara yang memiliki harga diri bangsa bangkit keberaniannya untuk berjuang mengusir kaum penjajah. Laskar perlawanan rakyat muncul di mana-mana di seluruh penjuru tanah air. Walau cuma menggunakan bambu runcing dan pedang golok sebagai peralatan perang, Sabilillah Hizbullah, Laskar Tirtayasa, Laskar Kian Santang, Tentara Pelajar,
Pandu Siap, Tentara Kangjeng Rasul, Laswi, Pasukan Berani Mati, dan masih banyak lagi satuan organisasi perlawanan yang didirikan secara spontan dan swadaya oleh para pejuang kemerdekaan di Jawa dan di luar Jawa dengan satu tujuan, yaitu melawan kaum penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Meskipun satuan organisasi perjuangan yang didirikan para ulama, pemuda, tokoh masyarakat itu berbeda nama dan gaya kepemimpinannya, namun semboyan mereka sama, yaitu merdeka atau mati. Ut kariman aut syahidan. Aumut Syahidan. Keseluruhan organisasi perjuangan dan kelaskaran ini kemudian dilembagakan menjadi Badan Keamanan Rakyat, disingkat BKR, yang bertugas menjaga keamanan secara umum. Hal ini sejalan dengan rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI di Jakarta tanggal 19 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa Presiden Soekarno perlu memanggil para pemuda yang memiliki kecakapan militer untuk membentuk tentara kebangsaan yang kokoh. Presiden Soekarno kemudian membentuk panitia pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian yang diketuai Abdul Qadir, didampingi Mr. Kasman Singodirmejo dan Otto Iskandar Dinata sebagai anggota. Selanjutnya, dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, singkat KNIP, partai nasional yang menjadi embrio dari partai-partai politik di Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat BKR yang secara resmi diumumkan pada tanggal 23 Agustus 1945. Mr. Kasman Singodirmejo kelak bergabung dalam Partai Masyumi, diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua BKR Pusat. Sesudah BP KNIP berdiri dan Mr. Kasman Singodirmejo terpilih sebagai ketuanya, maka jabatan Ketua BKR Pusat diserahkan kepada Mr. Kaprawi, mantan Daidanco Sukabumi. Dalam tugas sehari-hari, Ketua BKR Pusat didampingi oleh pengurus lain, yaitu Sutalaksana Ketua 1, Latif Hendra Diningrat Ketua 2, dengan anggota-anggota Arifin Abdurrahman Mahmud Zulkifli Lubis. Mahmud Zulkifli Lubis. BPR Pusat kemudian membentuk BKR daerah. Di antaranya Mupreni Jakarta, Mustopo Jawa Timur, Sudirman Jawa Tengah, Aruji Kartawinata Jawa Barat. Pembentukan BKR ini tidak serta-merta disetujui para pemimpin Satuan Laskar Pemuda. Mereka memilih untuk mendirikan organisasi keamanan sendiri seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia di Jakarta, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia PP1, P3I di Bandung, Angkatan Muda Indonesia AMI di Surabaya, Balai Penerangan Pemuda Indonesia BPPI di Padang, Barisan Pemuda Republik Indonesia BPRI di Kalimantan, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi KRIS di Sulawesi, Hizbullah berpusat di Jawa Timur dan daerah lainnya. Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa tentara sekutu akan masuk ke Indonesia, maka dirasakan perlu adanya tentara kebangsaan yang bernaung dalam satu kesatuan komando. Sekelompok pemuda mantan PETA pembela tanah air mendesak pemerintah agar segera membentuk tentara kebangsaan mereka, mencalonkan Supriyadi X Sodanco, PETA yang memberontak di Blitar, menjadi pimpinan tertingginya. Desakan para pemuda pejuang itu direspon oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 yang berbunyi, untuk memperkuat
perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu tentara keamanan rakyat TKR. Sehari kemudian dikeluarkan pula maklumat pemerintah yang isinya mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Pada tanggal 9 Oktober 1945, Ketua BP Knip meneruskan maklumat pemerintahan tersebut dengan memobilisasi pemuda untuk mendaftarkan diri menjadi TKR melalui kantor BKR di ibu kota kabupaten masing-masing. Mobilisasi BP Knip ini juga ditanggapi oleh para pemuda mantan prajurit perwira Knil tentara Belanda melalui suatu maklumat ex Knil tanggal 14 Oktober 1945 yang berisi pernyataan bersedia bergabung ke TKR dalam rangka melayani urusan TKR ini. Maka pada tanggal 20 Oktober 1945 Presiden Soekarno membentuk Kementerian Keamanan Rakyat disertai pengangkatan Muhammad Suryo Adikusumo sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim. Pada saat yang sama, Supriyadi ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi TKR didampingi oleh Mayor Urip Sumoharjo ex Knil sebagai Kepala Staf Umum. Sesuai dengan jabatan, maka pangkat Urip Sumoharjo dinaikkan menjadi Letnan Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas jabatan itu, Letjen Urip Sumoharjo membentuk markas tertinggi TKR MT Mabes TKR di Yogyakarta. MT TKR mempunyai struktur markas tertinggi TKR, Mabes Umum TKR, Komandemen TKR. Komandemen TKR membawa 4 komandemen. Komandemen TKR ini membawahi 4 komandemen. Komandemen 1 Jawa Barat Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Komandemen 2 Jawa Tengah Mayor Jenderal Suratman. Komandemen 3 Jawa Timur Mayor Jenderal Muhammad. Komandemen 4 Sumatera di bawah koordinasi Dr. Aka Gandhi. Sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 September 1945, Kabinet Syahrir mengangkat Mr. Amir Safruddin menjadi menjadi Menteri Keamanan Rakyat. Pada tanggal 17 September 1945, Menteri Amir Sarifuddin menetapkan dasar-dasar TKR. Keberadaan TKR ini ternyata tidak disertai dengan pembubaran Laskar Perjuangan yang pembubaran Laskar Perjuangan yang sudah berdiri di berbagai penjuru tanah air. Karena mereka beranggapan bahwa rakyat berhak untuk mendirikan dan memiliki tentaranya sendiri di luar tentara negara. Dalam hubungan ini, MT TKR melalui maklumat TKR tanggal 6 Desember 1945 yang ditandatangani Kastaf Umum Letjen Urip Sumoharjo menghimbau semua laskar pejuang menjadi pendukung ketahanan negara dengan menerapkan disiplin militer. Sementara itu, Supriyadi tidak pernah hadir untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan maupun pimpinan tertinggi TKR. Maka dari itu diselenggarakan konferensi pemilihan pimpinan tertinggi yang baru pada bulan November 1945 bersamaan dengan gentingnya keadaan di Surabaya disebabkan masuknya tentara sekutu pimpinan Brigjen Malabi. Dalam konferensi ini terpilih Komandan Divisi 4 Banyumas, Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman sebagai pemimpin tertinggi TKR. Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dan pangkatnya dinaikkan menjadi Jenderal. Kemudian jabatan Menteri Keamanan Rakyat diserahkan kepada Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dalam kedudukan sebagai Panglima Besar TKR,
Jenderal Sudirman membentuk TKR Laut pada 15 November 1945 dan TKR Udara pada tanggal 12 Desember 1945. Pada tanggal 1 Januari 1946, berdasarkan usulan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9, TKR dirubah fungsinya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dan Menteri Keamanan Rakyat dirubah menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian pada 26 Januari 1946, istilah Tentara Keselamatan Rakyat dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia TRI dengan penetapan pemerintah nomor 4/SD. Dalam hal ini TRI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia disertai perbaikan susunan sesuai bentuk ketentaraan yang sempurna. Perbaikan TRI dilakukan oleh sebuah panitia yang terdiri dari Letjen Urip Sumoharjo, Komodor Surya Dharma, Majen Didi Kartasasmita, Majen Dr. Gigi Mustopo, Kolonel Sutrisno, Kolonel Sunjoyo, Kolonel Sutirto, Kolonel Sunjoyo, Kolonel Holan Iskandar, Mayor Simatupang, Profesor Supomo, dan Profesor Ruseno. Panitia tersebut menyusun peraturan tentang bentuk Kementerian Pertahanan, bentuk ketentaraan, kekuatan tentara, organisasi tentara, kedudukan laskar dan barisan bersenjata di luar bentukan pemerintah. Hasil kerja panitia Urip dengan kawan-kawan tersebut diserahkan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 17 Mei 1945. 46. Inilah awal masa penataan tentara di alam Indonesia Merdeka yang menjadi cikal bakal pembinaan ABRI TNI sejak zaman revolusi sampai zaman reformasi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endang sudah membaca poin yang pertama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haji Agus poin kedua. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan poin yang kedua adalah sejarah penataan TKR menjadi TNI. Sejarah awal penataan keberadaan TNI memang berjalan di sela-sela kancah peperangan, mulai Bojong Kokosan Sukabumi, Kota Surabaya, Bandung Lautan Api, Longmas Siliwangi, Palagan, Ambarawa, sampai agresi militer Belanda 1-2 dan pengkhianatan PKI Madiun. Kesemuanya itu dilakukan oleh oleh para pendiri TKR dengan jiwa kesatria dan pantang menyerah demi menjaga NKRI yang merdeka dan berdaulat. Maka dari itulah upaya penyempurnaan struktur organisasi tentara dilanjutkan dengan pembentukan panitia besar reorganisasi tentara. Mahatma Krishna Kompas Ekspedisi 13 Oktober 2020 menuliskan bahwa panitia besar untuk mengadakan sidang pada tanggal 23 sampai 25 Mei 1946 yang dihadiri berbagai komandan divisi, resimen, dan
pengurus laskar di dalam persidangan para komandan resimen memilih komandan divisinya. Pada saat itu pula tentara mengatur sendiri pemilihan komandannya. Hasil pemilihan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemerintah untuk disahkan. Selain itu, disetujui pula pengurangan jumlah divisi di Pulau Jawa dari 10 menjadi 7 divisi. Kemudian Presiden dan Menteri Pertahanan mengukuhkan kembali Panglima Besar, yakni Jenderal Sudirman, dan menetapkan formasi pendukungnya di markas besar tentara dan di Kementerian Pertahanan pada 25 Mei 1946. Mereka yang saat itu dilantik Presiden Soekarno terdiri dari 1 orang jenderal, 1 orang letnan jenderal, 7 orang kepala staf divisi berpangkat kolonel, 3 orang komandan brigade dengan pangkat kolonel, 10 orang mayor jenderal pada Kementerian Pertahanan, 4 orang kolonel pada Mabes Umum, 2 orang letkol, dan 1 orang mayor pada Mabes Umum. Sejarah mencatat bahwa sampai awal tahun 1947, organisasi tentara Indonesia belum berada dalam satu komando. Di tingkat pusat terdapat Panglima tertinggi, Menteri Pertahanan, Dewan Militer, dan Dewan Pertahanan Negara. Kemudian dari sisi tenaga tempur terdapat 1 TRI dan divisi-divisinya di bawah komando Panglima Besar. 2 laskar-laskar di bawah parpol pendiri dan secara administratif berada di bawah Menteri Pertahanan. 3 barisan cadangan di bawah Menteri Pertahanan. 4 divisi-divisi tentara laut, divisi polisi tentara laut, dan divisi polisi tentara di bawah Menteri Pertahanan dan di bawah Panglima Besar, serta 5 korps, ya. Opsir politik dan petugas yang bertugas memelihara ideologi di bawah Menteri Pertahanan. Berdasarkan situasi objektif tersebut, Menteri Pertahanan mengusulkan untuk menyatukan berbagai komponen ketentaraan tersebut ke dalam satu organisasi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya pada 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan untuk mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu organisasi tentara. Proses penyatuan TRI dan laskar tersebut diorganisir oleh sebuah panitia yang dipimpin langsung oleh Bung Karno, dibantu oleh Wapres Hatta, Menteri Pertahanan, serta Pangsar atau Panglima Besar Sudirman, dilengkapi dengan 18 orang staf.
Proses penyatuan ini dilakukan terhadap bertahap. Tahap pertama, laskar dalam daerah divisi diperbolehkan memiliki satu resimen dan masing-masing partai politik. Resimen tersebut kemudian digabung menjadi satu brigade laskar. Pada tahap kedua, brigade laskar menggabungkan diri pada TRI, kemudian dilebur menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Panitia penggabungan menghasilkan keputusan bahwa pimpinan TNI nantinya merupakan kepemimpinan kolektif dalam wadah puncak pemimpin TNI, dalam wadah pucuk pimpinan TNI, hasil kerja panitia yang telah diterima Presiden Soekarno kemudian ditetapkan menjadi keputusan Presiden pada tanggal 3 Juni 1947. Keputusan Presiden 3 Juni 1947 tersebut mencakup 1. Mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia TNI. 2. Segenap anggota Angkatan Perang dan anggota Laskar mulai saat itu 3 Juni 1947 dimasukkan serentak ke dalam TNI. 3. Ditetapkan struktur pucuk pimpinan tertinggi TNI yang terdiri atas 7 orang. Ketua pucuk pimpinan TNI adalah Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Sudirman dengan anggota Letjen Urip Sumoharjo, Laksamana Muda Najir, Komodor Suryadharma, Maijen Sutomo atau Bung Tomo, Maijen Sakirman, dan Maijen Suyono. 4. Pucuk pimpinan TNI menjalankan tugas kewajiban terkait siasat dan organisasi TNI selama proses penyempurnaan TNI yang sedang berlangsung. 5. Semua satuan angkatan perang dan laskar yang mulai saat itu tergabung dalam TNI diwajibkan taat dan tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh pucuk pimpinan TNI. Organisasi TNI yang baru tersebut langsung mendapatkan tantangan ketika sekutu Belanda melancarkan agresi pada 21 Juli 1947. Pasukan TNI yang tidak dapat mengimbangi serbuan sekutu Belanda menyingkir dan membentuk kantong-kantong pertahanan gerilya di daerah pedalaman. Setelah perjanjian Renville pada akhir 1947 dan awal 1948, wilayah RI semakin sempit. Bersamaan dengan itu muncul Mosi Baharudin tentang rancangan reorganisasi dan rasionalisasi di dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Selain itu, sejak akhir tahun 1947, posisi keuangan negara semakin kesulitan
semakin kesulitan membiayai tentaranya. Oleh karena itu, muncul usulan rera angkatan perang dengan mengurangi pasukan dan meningkatkan mutunya. Pada 2 Januari 1948, Presiden Soekarno menandatangani penetapan nomor 1 tahun 1948. Penetapan ini berisi pembubaran pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan angkatan perang serta diadakan susunan baru di dalam pusat angkatan perang, yakni staf umum angkatan perang di dalam Kementerian Pertahanan serta markas besar pertempuran. Untuk jabatan Kepala Staf Umum Angkatan Perang sementara ditunjuk Komodor Surya Dharma dan Wakil Kolonel TB Simatupang. Sedangkan Panglima Besar Panglima Perang Besar Sudirman diangkat sebagai Panglima Pertempuran. Pada saat bersamaan juga diangkat staf markas besar pertempuran yaitu Kolonel S. Cokronegoro sebagai Kepala Staf Merangkap Kabag 2 Siasat, Letkol A. Latif sebagai Wakil Kasat, Kepala Staf, Letkol Susastyo sebagai Kabag 1 Intel Militer. Letkol Bustami. Kemudian Letkol Bustomi Kabag 3 Personalia dan Mayor Prabowo sebagai Kabag 5 Perlengkapan. Penpres nomor 1 tahun 1948 ini menimbulkan reaksi pro kontra di kalangan politisi. Maka dari itu pada tanggal 27 Februari 1948 dikeluarkan Penpres nomor 9 tahun 1948 yang berisi 1. Menarik Penpres nomor 1 tahun 1948 membubarkan personil pucuk pimpinan TNI dan staf angkatan perang. Yang ketiga, membentuk staf umum angkatan perang dan Kementerian Pertahanan dalam Kementerian Pertahanan untuk sementara Kepala Staf Umum ditetapkan dijabat oleh Komodor Surya Dharma dan wakilnya Kolonel TB Simatupang. Staf umum ini bertugas melaksanakan rencana siasat umum angkatan perang, menyusun koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan angkatan perang dan antara bagian-bagian Kementerian Pertahanan lama dengan yang baru, serta merencanakan susunan baru Kementerian Pertahanan. 4. Membentuk markas besar angkatan perang Mobili. Jenderal Sudirman dijadikan sebagai Panglima Besar angkatan perang mobil. Sedangkan wakilnya adalah Letjen H.A. Nasution. 5. Memperbantukan sementara Kepala Menteri Pertahanan semua opsir dan pucuk pimpinan dari pucuk pimpinan TNI dan dari staf gabungan angkatan perang
yang belum mendapat tugas kewajiban ke dalam susunan baru dari Pusat Pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Maret 1948 melanjutkan Mosi Bahrudin tentang rancangan RERA di dalam Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang ditandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 oleh Presiden Soekarno. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 ini mengatur susunan Kementerian Pertahanan dan berkewajiban untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Dalam arti yang seluas-luasnya, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan Angkatan Perang Republik Indonesia APRI yang terbentuk dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1948 itu, jabatan Pangsar APRI akan diangkat oleh Presiden. Saat terjadi peperangan, Panglima Perang akan bertanggung jawab terhadap Menteri Pertahanan. Di sisi lain, Panglima Perang berkuasa atas seluruh kesatuan perang dari ketiga angkatan dan mengepalai Mabes Angkatan Perang Mobil. Reorganisasi dan rekonstruksi Angkatan Perang terus dijalankan hingga akhir tahun 1948. Walaupun lingkungan politik dan pemerintahan Indonesia berada dalam kondisi yang sangat kondusif, baik karena pengkhianatan PKI maupun agresi militer sekutu Belanda yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Agus Saprudin sudah membaca poin yang kedua. Lanjut poin ketiga akan dibaca oleh Bapak Agi Ahmad Dayari, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan pada poin tes ketiga, yaitu mengenai gerilya Padirman, bukti tanggung jawab TNI. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia benar-benar mengalami ujian berat di sepanjang tahun 1947 sampai dengan 1949. Hal ini erat hubungannya dengan ulah petinggi Belanda bernama Panmuk yang pada tanggal 29 Agustus 1947 menciptakan garis Panmuk yang memisahkan wilayah Republik Indonesia yang dikuasai Belanda dan yang dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Garis Panmuk ini diberlakukan berdasarkan perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dari Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 17 Januari 1948. Bersamaan dengan itu, Perdana Menteri Amir Syarifuddin juga melakukan program RERA yang memangkas jumlah prajurit TNI di sepanjang garis ini. Diberlakukan gencatan senjata. Panglima Besar Sudirman dalam kondisi sakit parah memerintahkan seluruh TNI yang berada di daerah kekuasaan Belanda
agar melakukan hijrah ke daerah wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Sejarah mencatat sekitar 35 ribuan prajurit TNI dari Divisi Siliwangi yang bertugas juang di Jawa Barat melakukan hijrah long march ke Yogyakarta memenuhi seruan hijrah dari Panglima Besar Sudirman. Ini adalah bukti bahwa Pak Dirman menghindari adanya perundingan dengan pihak Belanda karena hanya akan melemahkan posisi Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Semangat juang dan kegigihan Panglima Besar Sudirman untuk mempertahankan kemerdekaan tidak luntur sedikit pun. Walau beliau sedang sakit keras dan mengancam keselamatan jiwanya. Meskipun harus ditandu oleh para prajuritnya, karena tidak kuat berjalan lagi, Pak Dirman terus mengarahkan dan mengomando prajuritnya untuk melawan. Jalan keluar masuk hutan, lembah, dan dalam keadaan haus dan lapar. Sepanjang ratusan kilometer, beliau tempuh berjalan kaki bersama para prajuritnya demi melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda yang terus memburunya. TNI di tahun 1948 ini sungguh berada dalam situasi yang sangat menyakitkan ketika semua kekuatan tersisa yang masih dimiliki para prajurit TNI sedang dikumpulkan untuk melawan agresi militer Belanda. Kaum pengkhianat bangsa bernama PKI melakukan pemberontakan biadab di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Ketika Panglima Besar Sudirman bersama prajurit TNI mempertaruhkan jiwa raganya untuk melawan pasukan Belanda, Musso sama Amir Syarifuddin dan para kader PKI memproklamirkan berdirinya Negara Republik Indonesia Soviet di Madiun dengan melakukan pembunuhan biadab terhadap siapapun yang tidak mendukungnya. Ini adalah bukti nyata bahwa kaum komunis tidak memiliki jiwa nasionalis, tidak peduli dengan nasib kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Panglima Besar Sudirman memerintahkan pasukan Siliwangi sampai Gubernur Militer Gatot Subroto, Gubernur Militer Sungkono, dan satuan TNI lainnya untuk menupas habis kaum pemberontak PKI. Lelah menupas PKI belum hilang, TNI sudah harus bersiap-siap maju ke medan perang lagi untuk melawan militer Belanda yang berhasil menduduki Yogyakarta melalui agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu, Presiden Bung Karno ditangkap Belanda beserta beberapa orang menterinya. Bung Karno memerintahkan Menteri Kemakmuran Rakyat dari Partai Masyumi, yaitu Mr. Syarifuddin Prawira Negara, Mr. Saprudin Prawira Negara, untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia dengan membentuk PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bersamaan dengan itu, Panglima Besar Sudirman membawa sisa-sisa prajurit TNI meninggalkan kota Yogyakarta untuk melakukan perang gerilya, dimulai dari daerah Sobo di kawasan Gunung Lawu. Selama berbulan-bulan, Pak Dirman bersama prajuritnya melakukan perlawanan kepada tentara Belanda yang menguasai kota Yogyakarta, pusat pemerintah Republik Indonesia saat itu. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Soeharto dan berbagai pertempuran lainnya yang dilakukan pasukan Siliwangi, semua itu berada dalam jangkauan komandonya. Sejarah kepahlawanan dan cinta tanah air yang dicontohkan Panglima Besar Sudirman ini adalah simbol dari besarnya peran TNI, baik dalam menumpas pengkhianat bangsa seperti yang dilakukan PKI, maupun dalam melawan musuh negara seperti agresi militer Belanda. Hal lain
yang dicontohkan oleh Panglima Besar Sudirman sebagai seorang Muslim adalah keikhlasannya dalam berjihad untuk mempertahankan tanah airnya, walau jiwa raganya yang menjadi taruhannya. Ini sejalan dengan fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang mengatakan bahwa membela tanah air dari gangguan kaum penjajah adalah jihad fisabilillah. Karena itulah fatwa jihad beliau pada tanggal 22 Oktober 1945 berhasil menggerakkan arek Surabaya untuk melawan dan mengusir tentara sekutu dari Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang lalu. Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa tugas TNI untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat adalah tugas yang mulia. Demikian pointer yang ketiga. Nasrun minallah wa batun qarib, billahi bismillahil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agi sudah baca poin ketiga. Poin yang terakhir akan dibacakan oleh Bapak Yudi Hendrik. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan. Saya akan bacakan pointers 4, yaitu pimpinan TNI dari masa ke masa. Sejarah pengabdian luar biasa yang dicontohkan Panglima Besar Sudirman yang oleh Presiden Soeharto diberikan pangkat kehormatan sebagai Jenderal Besar bersama-sama dengan Jenderal Besar TNI Angkatan Darat yaitu Dr. A.H. Nasution sebenarnya bisa menjadi simbol kepemimpinan TNI dalam mengemban tugas negara. Dalam hubungan ini perlu kiranya disampaikan siapa tokoh pemimpin TNI dari masa kemerdekaan sampai sekarang seperti berikut. 1. Pemimpin tertinggi TKR tanggal 20 Oktober 1945 sampai tanggal 18 Desember 1945 tak hadir waktu acara pelantikan oleh Presiden Soekarno. 2. Panglima Besar TKR Jenderal Sudirman 1945 sampai 1946. Kepala Staf Umum MT-TKR Letjen Urip Sumoharjo 1945 sampai 1946. Kemudian ketiga, Panglima Besar TRI Jenderal Sudirman tanggal 17 Mei 1946 sampai 1947. Kastap TRI Letjen Urip Sumoharjo 1946 sampai 1948. Kemudian nomor 4, Panglima Besar Angkatan Perang Mobil Jenderal Sudirman 2 Januari 1948 sampai 1949. Wapangsar Angkatan Perang Mobil Maijen A.H. Nasution 1948. 5. Kastap Angkatan Perang Komodor Surya Dharma 1948. Wakstaf 1 Kolonel Hidayat 1948. Wakstaf 2 Kolonel TB Simatupang 1948 sampai 1949. Kemudian nomor 6 Kastap Apris Jenderal Sudirman 1949 sampai 1950. 7 Kastap Apris Maijen TB Simatupang 1950 sampai 1954. 8 Ketua Gabungan Kastap Jenderal TNI A.H. Nasution 1955 sampai 1959. 9. Ketua Gabungan Kastap Laksamana Suryadi Surya Dharma 1959 sampai 1961. Kemudian ke-10
Menko Hankam Kasab Jenderal TNI A.H. Nasution 1962 sampai 1965. Nomor 11, Menutama Bidang Hankam Jenderal TNI Soeharto 1966 sampai 1967. Kemudian nomor 12, Menhankam Pangab Jenderal TNI Soeharto 1967 sampai 1973. Wapangab yaitu Jenderal TNI Maraden Panggabean 1969 sampai 1973. Kastap Hankam Letjen TNI Sumitro. Kemudian nomor 13, Menhankam Pangab yaitu Jenderal TNI Maraden Panggabean 1973 sampai 1978. Kemudian Wapangabnya Jenderal TNI Surono Rekso Dimejo 1974 sampai 1978. Kemudian nomor 14, Menhankam Pangab yaitu Jenderal TNI M. Yusuf 1978 sampai 1983. Wapangab Laksamana TNI Sudomo 1974 sampai 1983. Kemudian nomor 15, Panglima ABRI Jenderal TNI LB Muldani 1983 sampai 1988. Nomor 16, Panglima ABRI Jenderal TNI Tri Sutrisno 1988 sampai 1993. Nomor 17, Panglima ABRI Jenderal TNI Faisal Tanjung 1994 sampai 1998. Kemudian nomor 18, Menhankam Pangab yaitu Jenderal TNI Wiranto 1998 sampai tahun 2000. Wapangab Laksda TNI Widodo AS 1998 sampai 1999. Nomor 19, Panglima TNI Laksamana yaitu TNI Widodo AS 1999 sampai 2002. Wapangab TNI Jenderal TNI Fahruji Raji Fahruj Raji 1999 sampai tahun 2000. Kemudian nomor 20, Panglima TNI Jenderal TNI Hendiartono Sutarto 2002 sampai 2006. Kemudian nomor 21, Panglima TNI yaitu Panglima TNI Marsikal yaitu TNI Joko Suyanto tahun 2006 sampai 2007. Nomor 22, Panglima TNI Jenderal TNI Joko Santoso 2007 sampai 2010. Nomor 23, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono 2010 sampai 2013. Nomor 24, Panglima TNI Jenderal TNI Muldoko 2013 sampai tahun 2015. Nomor 25, Panglima TNI Jenderal TNI itu Gatot Nurmantio 2015 sampai 2017. Nomor 26, Panglima TNI Marsikal TNI HD Cahyono Cahyanto TNI Hadi Cahyanto 2017 sampai dengan sekarang. Sejarah kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia telah mencatat bahwa para perwira tinggi TNI selain bertugas pada wilayah kemiliteran yang menjadi profesinya juga bisa berkiprah di bidang sosial, politik, ataupun di bidang keagamaan dan kebudayaan, sampai dunia bisnis dan kemanusiaan. Dari zaman Orde Lama yaitu era Bung Karno dan Orde Baru yaitu era Pak Harto sampai Orde Reformasi sekarang ini. Ini berarti sekalipun para peran dwi fungsi ABRI atau TNI secara formal sudah dihapuskan, namun dalam kenyataannya masih terus berjalan.
sekedar untuk menunjukkan bukti. Bisa kita sebutkan beberapa nama, tidak keseluruhan diantaranya, yaitu pada zaman Orde Lama, Maijen Dr. Sumarno atau Letjen Marinir Ali Sadikin, yaitu Gubernur Jakarta, Letjen Hidayat, Menteri Pariwisata, Brigjen M. Yusuf, Menteri Perindustrian dan Kerajinan Rakyat. Kemudian Letjen Basuki Rahmat, yaitu Menteri Dalam Negeri. Kemudian pada zaman Orde Baru, Jenderal Besar TNI Soeharto sebagai Presiden RI, Jenderal Besar TNI Dr. A.H. Nasution sebagai Ketua MPRS RI, kemudian Jenderal TNI Umar Wirahadi Kusumah sebagai Wakil Presiden RI, kemudian Letjen TNI H. Sudarmono yaitu Wakil Presiden RI, kemudian Jenderal TNI H. Trisutisno sebagai Wakil Presiden RI, Letjen TNI Bustanil Arifin sebagai Menteri Koperasi Kepala Bulog, kemudian Letjen TNI Susilo Sudarman sebagai Menpan Postel, kemudian Letjen TNI Alamsyah Ratu Perwira Negara sebagai Mensesnek atau Menteri Agama, kemudian Marsja TNI Ginanjar Kartasasmita sebagai Menteri SDM, kemudian Jenderal Daryatmo sebagai Ketua MPR RI, kemudian Letjen M. Haris Suhud sebagai Ketua MPR RI, kemudian Jenderal TNI M. Yusuf sebagai Ketua BPK RI, kemudian Maijen TNI H. Basofi Sudirman sebagai Gubernur Jawa Barat, Jawa Timur. sebagai Gubernur Jawa Timur, kemudian Letjen TNI Dr. Haji Ibnu Sutomo sebagai Dirut Pertamina. Zaman Reformasi, Letjen TNI Haji Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI masa jabatan 2004 sampai 2009, kemudian 2009 sampai 2014. Jenderal TNI Muldoko, Kepala Staf Presiden dan Ketua Umum DPP HKTI atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian Jenderal TNI Gatot Nurmantio, inisiator Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau disingkat KAMI. Kemudian Jenderal TNI Fahruz Raji sebagai Menteri Agama RI. Pertanyaannya sekarang, mengapa para perwira tinggi TNI walau sudah pensiun atau purna tugas ternyata masih bisa mengembangkan eksistensinya di dalam kehidupan nasional kita sehari-hari? Apakah ini bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa sistem pembinaan di lingkungan TNI memang baik dan bisa melahirkan manusia unggul? Soal eksistensi para mantan ABRI dan TNI ini memang masih bisa diperdebatkan karena sikap politik dan aliran pemikiran mereka terhadap kekuasaan pemerintah umpamanya tidak selalu seragam dan bahkan ada kalanya berseberangan. Biarkanlah pertanyaan ini kita lepaskan agar bisa menemukan jawabannya sendiri. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah fatul qorib bila fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, seperti biasa dalam pembahasan topik Dirgahayu TNI bersama rakyat TNI kuat ini, kita akan didampingi sejumlah narasumber dan pemateri yang berasal dari berbagai bidang keahlian. Selain itu, kita juga akan ditemani oleh pendamping utama kita, yaitu Abi Maulana Nur Halim Khotib Al-Bantani. Beliau adalah Rais Am, Ketua Majelis Tinggi Lajnah Tanfiziyah Pimpinan Pusat Kaum Syarikat Islam.
Pengaping Sepuh Balai Karesian Baraya Sunda Banten Kidul, pendiri Koalisi Rakyat Anti Komunis Korako, Khodim At-Tolabah Sekolah Kader Pemimpin Umat School for Public Leader Kader SKPU SPLC yang bermukim di Tutukan Gunung Sunda, Sagara Kidul, Pelabuhan Ratu. Pada Abi, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di studio Maksar TV Channels untuk melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang berkenaan dengan kebangsaan dan kenegaraan kita. Yang pada malam hari ini kita mengambil topik yang ada kaitannya dengan hari ulang tahun TNI pada tanggal 5 Oktober 2021, yaitu ulang tahun yang ke-76. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang tadi kita doakan mendapat ijabah dari Allah, dikabulkan oleh Allah, karena kewajiban kita cuma meminta. Sesuai dengan pernyataan kita, kita meminta dan beribadah kepada Allah. Saudara, berkenaan dengan ulang tahun ini, maka atas nama seluruh kru yang ada di sini, mungkin juga nanti pimpinannya, Abi mengucapkan selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76 tanggal 5 Oktober 2021. Dirgahayu TNI, jayalah bangsaku. Saudara, tadi kita mendengar dari Pak Yudi membicarakan tentang pimpinan TNI. Kalau lihat dari atasnya ada 26. Kita nggak ingin bandingkan kualitas 1 sampai 7 dengan yang ke bawahnya. Lalu kita hubungkan dengan apa yang disampaikan tadi Ustadz Agi Dayari mengenai gerilya Pak Dirman. Dan sebelumnya 2 hal yang disampaikan oleh Bapak R. Endang Natakusuma dan juga Dr. Andes Kiai Haji Agus Saprudin, MAG. Kita bisa lihat bahwa TNI sekarang ini itu nggak ujuk-ujuk jadi. Ada satu hal yang menarik, saudara. Kita lihat tadi bahwa eksistensi laskar, karena sekarang ini banyak laskar, ya, ini banyak. Jadi dulu laskar itu dibikin oleh partai politik atau oleh perorangan. Nah, makanya dulu itu ada namanya opsir partai. Ya. Jadi pada waktu tahun 45 ini ada satu masalah yang sebenarnya kita sudah merdeka, tapi masih ketakutan di negeri sendiri. Kenapa? Pertama, kita belum punya tentara yang secara profesional. Jadi pada waktu itu kita merdeka saja kan gitu. Enggak. Jadi yang penting habis merdeka sebenarnya kita nggak tahu.
Nih. Jadi merdekanya dulu. Nah, baru bicara bikin kemerdekaan itu ternyata jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Ngerti maksudnya? Proklamasi cuma 15 menit selesai. Tapi gara-gara kita proklamasi ini Belanda ngotot. Pertama, kenapa dia ngotot? Yang menghambat dia berkuasa di sini itu udah kalah sama sekutu itu. Jadi ada di atas angin dia. Dan dia tahu bagaimana enaknya itu menjajah Indonesia. Ya kan? Ibaratnya gini, Indonesia ini pendaringan buat dia, atau pendaringan? Sumber kemakmuran, ya. Ya, dengan pendaringan inilah maka dia hidupi negaranya. Nah, sekarang ada peluang lagi buat ngambil ini. Yang tadinya dia bilang direbut Jepang. Rasional nggak kalau dia nafsu betul ingin balik lagi? Ya, jadi ini dari segi logika, ibarat barang yang dia udah punya, dia sayang-sayang, itu diambil Jepang. Nah, ini Jepangnya dihajar sekutu, saudara. Ya, nah ada peluang. Nah, sedangkan yang dapat tugas resmi untuk memindahkan kekuasaan itu adalah sekutu. Jadi Belanda ngebonceng. Ada dua di sini. Ada satu NICA namanya. Itu Netherlands Indie Civil Administration. Jadi artinya pemerintahan Belanda. Yang satunya Kenil. Koninklijk, ya. Indie Lagers, ya. Jadi dia tuh legiun. Ya, jadi apa? Legiun tentara kerajaan Belanda gitu loh, Kenil itu. Koninklijk itu tuh kerajaan. Ya. Nih. Jadi datanglah di sini dia dompleng sekutu. Nah, dia masuk kemari dengan kekuatan militer itulah yang kita namakan agresi militer. Kalau sekutu nggak ini, orang dia cuma menjaga, mengawal pemindahan kekuasaan, ya. Nah, pertanyaannya waktu itu, ini sekutu ini mau mindahin kekuasaan dari siapa ke siapa? Nah, kalau kita ditanya, para pejuang waktu itu, bayangan kita ke kita. Orang kita ngomong, bukan waktu proklamasi kita kan ngomong. Ya. Jadi pemindahan kekuasaan diatur dalam waktu yang seksama, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu kata kita. Nah, kata Belanda, mindahin kekuasaan bukan ke lu, katanya ke gua. Paham nggak nih? Jadi persepsi kita para pejuang, ya, dan persepsi Belanda nggak sama. Nih. Nah, keunggulannya Belanda, dia bisa dompleng di sekutu. Maka putusan kita nggak ada, cuma satu, lawan. Nih. Nah, pada waktu itu, komposisi kesenjataan. Nih. Nah, untungnya Allah kasih kesadaran bagi sekelompok orang di negeri ini, para ulama, para pemuda, ya. Waktu itu macam-macam lah, kita nggak tahu ada yang sholatnya bener, yang kagak, pokoknya. Jadi apa namanya? Bersatu dia, ulama dengan caranya, kumpulin dia punya santrinya. Jawara, ya ada juga jawara yang benar ya ikut. Ya. Ada lagi kayak di Bekasi itu, kiainya tuh Kiai Nur Ali namanya, ulama. Jawaranya Haji Darip. Orang kenal itu. Nih. Jadi artinya apa? Jadi aneka macam para pemuda dibimbing oleh ulamanya dan tokohnya itu punya kesadaran membuat kekuatan perlawanan. Nah, yang itu yang sebagian besar disebutnya laskar. Ada yang dibikin oleh partai. Misalnya kalau di syarikat Islam itu ada Pandu Siap namanya. Ya, jadi Pandu SI ya. Pemuda itu, angkatan pemuda namanya. Ada lagi yang bikin Sabilillah. Ada NU bikin Hizbullah. Nih.
Nah, untungnya ada itu. Kalau ditanya tentara kemana, belum dibikin tentara. Paham ya? Jadi kesadaran bela negara udah tumbuh. Tapi secara organik belum ada. Kalau tidak ada organiknya, komandonya masing-masing. Ya tergantung yang megang di wilayah. Paham ya maksudnya? Nah, tahun 45-an ini. Belum lagi dalam beberapa tahun itu kan banyak juga yang sekalian yang rampok ya apa gitu segala macam. Negara belum bisa buat apa-apa. Polisi kita belum punya. Tentara belum ada gitu. Nah ini. Jadi makanya pada tanggal 5 Oktober Bung Karno mengeluarkan itu tadi apa namanya semacam maklumat, mungkin orang nyebutnya itu ada penetapan pemerintah. Dia menyatakan perlu dibuat Badan Keamanan Rakyat itu, ya, bahkan ada yang nyebutnya Tentara Keamanan Rakyat TKR. Tapi juga belum ini kalau dibikin, ya. Lalu gimana ngaturnya? Maka dibikinlah panitia. Nah, yang kebetulan ketuanya itu tokoh Masyumi. Namanya Mr. Kasman Singono Bejo. Ya, itu kan ada tuh. Ini Mr. Kasman ini pernah juga kalau tidak salah jadi Jaksa Agung nantinya pada waktu BP Kenip. Tuh, maka dia mimpin. Jadi pemimpin BKR pertama tuh dia. Badan Keamanan Rakyat. Nah, tapi pada waktu pemilihan dia bikin Kenip, Komite Nasional Indonesia Pusat, kalau sekarang tuh sama dengan MPR DPR-nya lah. Ya. Nih. Terpilih Mr. Kasman sebagai ketuanya. Nah, pertanyaannya, ini BKR siapa yang mimpin? Rapat lagi, maka terpilihlah Kaprawi dari bekas Sodanco Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi. Nah, dialah pemimpin BKR yang pertama itu. Jadi kalau dikaitkan dengan sejarah TNI, Sodanco Sukabumi ini cikal yang ikut merintis bikin tentara. Itu namanya siapa? Kaprawi. Sodanco itu semua lulusan peta, ya ada yang namanya Sodanco, ya ada namanya Daidanco, ada namanya Kaidanren, macam-macam lah namanya itu. Nah ini, alhasil dialah yang menata awal-awal BKR sampai membuat BKR di daerah-daerah. Tuh. Jadi orang mana tuh? Hah? Jadi kalau gitu dalam konteks bikin tentara ada sumbangannya nggak orang Sukabumi? Ada. Selama ini tahu nggak? Belum. Ya nggak ada yang tahu. Kalau Maksar nggak ngomongin, ya kan? Nih. Jadi yang Abi ingin sampaikan bahwa sampai jadinya, ya, mulai dari BKR, TKR, TRI sampai ke TNI, itu bukan persoalan enak-enakan. Di satu pihak kita lagi mengakui merdeka, lagi girang-girangnya merdeka, ya, ada rombongan lain senjatanya lebih lengkap. Nanti dulu, jangan bangga betul merdeka. Nyerbu dia. Dan udah itu karena dia lebih kuat, dia menang. Jawa Barat kita kalah di Jawa Barat. Ya. Yang dia nggak serbu awalnya, cuma Jogja. Nah kita pindahin pemerintahan ke Jogja. Nggak tahunya Jogja diserbu juga sama dia. Tuh. Jadi pertama enggak. Jadi waktu dia baru datang kemarin, 47 ya, 46, 47 lah. Nah, Jogja masih aman. Maka presiden, wakil presiden pindahlah pemerintahan dari Jakarta ke Jogja. 49 dia masuk ke sana. Kalau tidak salah tanggal 19 Desember ya. Nah, sedangkan awalnya pada waktu persiapan dia mau masuk kemari, agresi pertama, kita sikat habis di Bojong Kokosan ini. Itu 9 Desember 45. Jadi sebelum agresi pertama, ya Bojong Kokosan itu 45, bukan 48.
Nah, Bojong Kokosan sesudah 10 November di Surabaya. Ya, di sana tokoh. Nah, jadi maka dibuatlah kebijakan-kebijakan oleh pemerintah pusat ini. Kenapa jadi agak ribet ngebikinnya? Kita mau bikin tentara banyak, ya duitnya nggak ada. Jadi rapat yang rapat tuh. Nah, makanya disitulah peran Laskar menjadi penting. Walaupun kadang-kadang ngaco juga. Karena dia di komando cuma sama pimpinannya. Ya. Jadi nggak bisa. Nah, akhirnya dibikinlah tentara yang berasal dari pemerintah. Itu yang asal cikal bakalnya ada TKR namanya. Nah, ini Laskar nggak mau buru-buru bubarkan diri. Ada Laskar Tirtayasa, ada Laskar Kian Santang gitu kan. Jadi kalau kayak sekarang ini kan macam-macam Laskar nih. Nih, itulah. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah, ya, ini Laskar ini diakui nggak keberadaannya? Diakui. Jadi Laskar inilah yang menjadi salah satu cikal bakal, ya, cikal bakal TRI. Nah, ada proses dibikin atas usul Menteri Pertahanan waktu itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Kita nggak bisa nggak mengakui dia. Orang dia ada di mana-mana. Udah gitu bersenjata lagi, walaupun bambu runcing megolok. Nah, kan ada lagi satuan pukul yang berasal dari ekspeta. Ini udah terlatih militer. Ada lagi yang bekas kenil, yang sudah sadar ingin pulang kembali ke negerinya, ke Indonesia. Ya, ada lagi tentara pelajar, TP di Jawa Timur. Ada lagi TRIP. Ini agak terdidik. Tapi yang lebih banyak lagi yang nggak terdidik. Nih. Nah, ini yang kebayang tuh jumlah dia nggak ketulungan. Nah, kata Pak Hamengku, daripada ribut-ribut disatuin aja. Setuju kata Bung. Ini bagaimana caranya? Kan yang ini terdidik, yang ini kurang terdidik. Jadi cuma tatam pimpinannya. Nah, itulah kira. Tapi yang jelas singkat katanya bahwa pada waktu disatukan oleh atas inisiatif Menteri Pertahanan waktu Sri Sultan, itu komponen dua. Satu yang asal TKR, yang memang terstruktur, ada yang Laskar semuanya. Bikin sendiri, orang dia ngomong, siapa yang larang mau bikin tentara kan? Gue punya hak bikin tentara sendiri. Ngerti ini? Jadi dua kekuatan ini alhamdulillah akhirnya bisa disatukan. Nah, penyatuan ini bukan tanggal 5 Oktober. Tapi tanggal 3 Juni tahun 47. Nah, tapi karena kita sudah bersepakat, karena BKR itu Badan Keamanan pertama kali dinyatakan Bung Karno dalam maklumat Bung Karno itu tanggal 5 Oktober, maka kita pilih itu. Tapi kalau ditanya TNI-nya, istilah TNI muncul disahkan oleh Bung Karno pada tanggal 3 Juni. Paham nggak? Tanggal 3 Juni 47 ya. Nih. Jadi kalau ditanya, kalau TNI tanggal 3 Juni 47. Tapi kita sudah bersepakat ya memilih tanggal 5 Oktober karena itu untuk pertama kali Bung Karno menyatakan perlu dibentuk Badan Keamanan Rakyat. Ya waktu itu sebenarnya Badan Keamanan Rakyat belum difungsikan seperti tentara. Cuma buat membantu kalau ada huru-hara, ada apa gitu. Jadi belum terstruktur. Panglimanya siapa segala macam. Ini nggak ada gajinya. Ya. Nah, pada waktu dinyatakan BKR berdiri, Laskar ngotot. Dia bikin sendiri-sendiri. Ada P3I di Bandung itu. Ada lagi AMI di Surabaya. Ya persis sama dengan inilah sekarang banyak Laskar di mana-mana.
Jadi itu yang sebenarnya begitu begitu rumitnya kita ingin membuat yang namanya TNI ini. Tuh, ya. Sampai sini ngerti ya? Nah, kemudian 47 berhasil disatukan. Jadi BKR nih. Jadi mulai yang tadinya nggak pakai aturan nih Laskar, Bang. Nah, kan mulai dilatih disiplin militer. Udah lagi mau aman baik-baik, datang kebijakannya si Baharudin emosi. Nah, itu kelihatannya dikilik sama Perdana Menteri yang PKI nih. Amir Syarifuddin. Atumurun jadi ribut orang. Ya. Karena menurut Amir Syarifuddin lebih dikurangin tentara. Yang sedikit tapi dilatih gitu. Menurut akal sehat bener. Itu mereka yang udah bangga jadi tentara. Nah, akhirnya akibat kebijakan RERA ini, RARE ya, RERA, maka banyaklah tentara yang frustasi. Ini kelihatannya karena dia punya kepentingan. Karena waktu itu ada satu, kalau kita anggap menjadi musuh bersama, dia lebih memilih bersepakat dengan Belanda waktu Renville itu sebagai Perdana Menteri itu. Dia main tanda tangan, Pak Dirman nolak. Kami tidak menerima hasil Renville. Kenapa? Semua daerah-daerah yang sudah dikalahkan oleh sekutu itu, ya tidak boleh dimasuki oleh TNI. Nah, ngerti nggak? Maka untuk menambah semangat, kata Pak Panglima Besar Sudirman, Rasul itu nyontohkan hijrah. Maka keluar perintah dia, tinggalkan semua kantong-kantong daerah ya yang sudah dikuasai Belanda. Nanti kita rebut kembali. Tuh. Nah, yang dari sini ditanya, kita kemana? Ke wilayah Republik Indonesia. Wilayah ini mana? Jogja. Terpaksa kudu ngempak dari. Satu pertanyaannya. Kalau pada waktu itu, tentara yang ada di Siliwangi ini nggak taat sama Pak Dirman. Ya kan dia berangkat nggak ke Jogja? Nggak sedikit tuh, yang tercatatnya 35 ribuan pada waktu itu. Ya, berangkat. Nah, kenapa bisa begitu terjadi? Karena ada garis Panmuk namanya. Garis Panmuk ini disetujui oleh Perdana Menteri yang namanya Amir Syarifuddin. Nih, yang akhirnya dialah pemberontak di Madiun itu. Yang paling menyedihkan, bikin kita kecewa. Tentara dengan apa kalau istilah ini ya? Sisa-sisa tenaga kali ya. Kita kecapean ini. Kan perang nggak habis-habisnya ngelawan sekutu nih. Ya, nggak habis-habisnya kenapa? Dia pakai mobil, kita lari. Iya kan, dia kan jalan pakai truk. Nah, kita ngempak. Kira-kira ini capean mana naik truk yang mengempak? Udah gitu dari truknya ditembakin terus kita tuh. Kita udah kasarnya gini. Udah nggak bisa lagi bilang tulung-tulung. Nah, kita dioyok nih. Di belakang nih truknya. Itu ditembakin itu di depan lari. Sekenceng-kencengnya lari. Nah, paham tidak? Nah, itu tadi. Gara-gara ada garis yang sudah Panmuk bikin, nah kita nggak boleh langgar itu. Sedih nggak lu mesti ninggalkan kampung halaman? Nah, kalau bisa ada yang dibawa. Maka terjadilah pengungsian besar-besaran. Gara-gara kebijakan Perdana Menteri yang berpihak ke Belanda. Nah, itu yang kita kenapa para pejuang benci sama Renville. Paham ya? Nah, ini. Jadi itu bagian tak terpisahkan dari sejarah lahirnya TNI. Jadi kita pada waktu itu kesadaran bela negara itu karena kesadaran sendiri aja. Kan sesudah dia dimasukkan daftar dalam tentara baru dibikin di dalam. Dididik supaya cinta negara. Sebelumnya kiainya yang bikin. Ya. Ya kalau dia yang dari kelompok Laskar Sabilillah, Hizbullah,
Itu Cinta Tanah Air didikan kiai. Lah kalau pimpinannya preman, perampok. Nah, ternyata ada juga perampok punya nasionalisme. Ya tak? Nggak sedikit. Kayak model Bagus Rangin di Cirebon. Itu siapa nggak kenal sebagai biang rampok? Ya, Ki Bagus Rangin. Ya Haji Darip di Bekasi. Tapi pada saat bicara soal negaranya, wah, sayangnya nggak semua jawara begitu. Kiai juga nggak semuanya kiai. Di Bekasi cuma Kiai Nur Ali. Tapi yang habis sampaikan adalah, jadi kesadaran bela negara itu awalnya, kalau sekarang kan barangkali terdidik, udah dikenalkan. Dulu tumbuh dengan sendirinya, natural. Dia cinta pada negaranya, natural. Ngerti ya? Nah, jadi di sini yang ingin sampaikan bahwa TNI ini, kenapa dikatakan dia lahir dari rakyat? Karena di dalam pembentukan TNI itu ada unsur laskar yang murni bikinan rakyat. Ya. Jadi satu, ya. Nah ini yang perlu digarisbawahi betul. Jadi makanya kita melihat waktu itu kenapa kuatnya walaupun sedikit, karena bersatu dengan rakyat. Ngerti ini? Kita belum ada tentara organik waktu itu. Ya. Jadi walaupun sudah pakai seragam, ya, kan boleh pakai seragam masing-masing, Bang. Iya, walaupun sudah disebut, udah daftar, digabungin jadi TNI, masih boleh pakai seragam masing-masing. Yuk, lo kalau baris, kemana? Semua mau dah. Nah, mulai ditertibkan. Nah ini ya pertama itu. Nah, yang paling menyedihkan pada waktu agresi, kita lagi siap-siap bikin tentara nih, bikin WTKR, TRI terus. Masuk serangan kedua itu, yang namanya agresi militer kedua. Lah itu 49, 48, 19 Desember lah. Nih. Kita lagi siap-siap menghadapi itu. Nggak taunya September tanggal 18, ya, ngaco PKI di Madiun. Memproklamirkan berdirinya Republik Indonesia Soviet. Pertanyaan Nabi, dia punya rasa memiliki Indonesia nggak PKI kalau gitu? Udah tahu kita lagi, dia tahu. Nggak mungkin dia nggak tahu bahwa kita lagi ngadepin agresi militer. Orang dia yang bikin. Ini kan adanya agresi militer menjadi gede kepala. Kan awalnya nih si PKI ini Perdana Menteri Amir Syarifuddin itu. Nah, pada waktu kejadian 18 September dia bergabung sama musuh. Kira-kira dia tahu nggak kelemahan tentara? Ya orang dia Perdana Menteri. Ini maksud gue, pengkhianat bangsa bukan dia? Jadi sudah tidak punya nasionalisme, dia pengkhianat bangsa. Dan dia nggak pikirin itu. Ini negara bagaimana? Nggak peduli. Yang penting kepentingan dia. Bahkan yang kita marah betul, dia manfaatkan kita lagi capek-capek menghadapi musuh, dia manfaatkan kelemahan kita itu. Jamil Momen dia tahu ini agresi masuk, dia bikin pernyataan. Nah itu mukanya marah betul Pak Dirman itu. Siliwangi juga marah. Nah Siliwangi baru sampai. Capek kita sampai di Jogja. Tahu kata Pak Dirman bilang, ini PKI berontak. Semua kekuatan diarahkan ke sana. Nah itu dari Jawa Timur ada Gubernur Militer Sungkono namanya. Dari Solo ya Gubernur Militer Gatot Subroto dari Surakarta itu. Kemudian lagi ada Awedri Ahmad Yunanata Kusuma pasukan. Ada lagi pasukannya Sambas masuk. Karena dulu pasukannya lagi banyak itu Siliwangi. Maka dari itu apa? Ini PKI itu lewat Pesindo namanya. Dia culik Dr. Muwardi. Saksi proklamasi. Dari rumah sakit Jebres itu. Kemudian dia komporin. Ada Kesatuan Tempur Penembahan Senopati.
Siliwangi aja yang ditantangin berantem. Nanti ladenin orang sini. Kata Panglima Pak Dirman, tolong Gatot tuh, bereskin itu kan. Ini dia sengaja, kita dibikin ribut, nggak tahu dia lagi, karena dari Solo Madiun dekat itu. Nih, paham ya? Jadi artinya apa? Jadi dia tidak pikirkan nasib negara ini, PKI itu, asal kepentingan dia tercapai. Nah, maka kita waktu itu nuduh bisa jadi Bung Karno sampai ketangkap itu ada pengkhianatan PKI. Nah sekarang ditanya, marahlah seluruh tuh sama Pak Siliwangi. Dibunuh itu si Muso, dibunuh Amir. Biadab nggak ini? Enggak. Ini pengkhianat. Tuh, jadi ini harus diluruskan. Jadi bukan tentara nggak biadab, tapi coba kalau dia nggak mengkhianat, kita nggak ngamatin. Coba dia nggak bikin negara komunis. Jadi ini yang harus diluruskan, yang pada merasa jadi anak-anak komunis ini. Ya, salah kalau lebih belain kakek moyang lo itu. Dia mengkhianat bangsanya, dia hianati. Orang lagi susah, mati-matian kita ingin ngelawan musuh dari negara lain. Ya, dia berontak. Habis orang. Supaya timbul kekacauan, dibunuhin habis orang. Ya nggak tahu punya salah apa-apa. Jadi marahnya tentara itu, kita mesti lagi menyatukan konsolidasi kekuatan buat ngelawan agresi militer, lalu berontak. Yang pertama. Nah yang kedua, kita punya feeling, bisa jadi Bung Karno juga ditangkap, Belanda kerjasama sama dia. Kenapa? Karena komunis yang ada di sini Musso itu pernah hubungan dengan Snevelt dulu. Dengan Partai Komunis Belanda, ISDV. Lah bisa aja ini dipakai. Ngerti ini? Jadi kalau gitu pengkhianat bangsa bukan? Nih. Jadi ini jangan ikut-ikutan menganggap dia. Kan di mana-mana dibilang tentara biadab kan. Hah? Ini makanya jadi terlanjur jadi pahlawan dia. Nah, ini. Jadi artinya yang paling berat kita bikin tentara ini dua tadi. Di satu pihak kita menghadapi musuh penjajah yang ingin menjajah kembali. Nah yang kedua pengkhianatan bangsa sendiri. Nah ini kelihatannya udah karakter komunis begitu. Di mana-mana negara lagi sulit, dia berontak. Nah makanya kita di sini melihat, nah ini di ujung ya, ini nanti buat lanjutannya buat closing statement di part kedua ya. Jadi ada satu, kenapa dia marah betul, maka dia komporin, dicerita ke anaknya bahwa tentara itu musuh, tentara itu jahat. Karena tentara lah yang menghalangi niat jahat dia itu. Yang lain nggak ada. Dan nggak ada yang berani bubarkan PKI kecuali TNI. Pertanyaannya jahat kan tentara bubarin PKI. Nih, jadi harus diluruskan ini. Bahwa tentara ini sesuai dengan tanggung jawabnya bela negara, sesuai kekuatan pertahanan. Siapapun yang ngangguin kita akan sikat habis, peduli setan. Nah salah satunya nih, yang dia marah betul, ya. Udah dulu gue digagalin katanya di Madiun. Padahal gue udah bayi-bayiin lagi nih. Soekarno udah gue bayiin, gue bisa ikut konstituan tuh. Belum ada yang berani bubarin gue. Tahun 65, TNI lagi gue ketemu. Dan gak dikasih ampun. Keluarlah TAP MPRS nomor 25 atau 66. Ya. Kemudian pada tahun 99 keluar lagi Undang-Undang 27. Nah, jadi nggak boleh ada. Apalagi kita minta maaf yang begitu. Nih. Jadi harus waspada karena dia nggak bisa dipegang janjinya. Dia berteman baik-baik, ujungnya dia ngebunuh. Nih. Jadi artinya, kenapa TNI harus diperkuat? Nah, yang bisa memperkuat TNI cuma rakyat.
Nah, sekarang ini yang harus kita jaga bagaimana supaya TNI tidak kesusupan. Nih. Kenapa? Ini pernah kejadian. Jadi pada waktu membuat dulu di markas tinggi, ya, itu ada nama salah satu Mayor Jenderal Sakirman namanya. Coba lihat. Kalau Bung Tomo, tokoh Surabaya, yang takbir Bung Tomo itu. Coba lihat situ. Ada yang ketuanya, ada nama Sakirman itu. Ada nggak? Dapatnya Mayor Jenderal. Insinyur Sakirman. Ya, coba lihat ya. Itu dalam komposisi di ini dia. Di markas tinggi. Nah ini nih. Ya, jadi pada tanggal 3 Juni 47 nah ini. Ya. Keluar keputusan presiden pada tanggal 3 Juni ya. Yang Bung Karno mengatakan ya. Jadi mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ini keputusan Presiden Bung Karno tanggal 3 Juni ya. Nomor 2, segenap anggota Angkatan Perang dan anggota Laskar ya. Mulai saat itu, mulai tanggal 3 Juni tahun 47 dimasukkan serentak ke dalam TNI. Jadi kalau kita kembali ke 3 Juni 47, TNI terdiri dari ada nggak unsur Laskar? Ya, Laskar ini ya, bikinan siapa aja boleh bikin. Nah inilah yang dikatakan bahwa TNI lahir dari. Jadi kalau ditanya dari mana? Nah ini dasar hukumnya legal standingnya 3 Juni 47 karena Laskar disatukan dengan TKR. Nah, poin ketiga, ditetapkan struktur pucuk pimpinan tertinggi TNI yang terdiri dari atas 7 orang. Ya, ketua pucuk pimpinan TNI adalah Pangsar Sudirman dengan anggota Letjen Urip, Laksamana Muda Nazir Pamuncak ini, Komodor Surya Dharma yang akhirnya menjadi Laksamada dia, Majen Sutomo ini Bung Tomo Surabaya yang 10 November. Nah, Majen Sakirman ini, nah ini yang pernah menjadi yang nantinya jadi wakil ketua konstituante. Dia anak orang kaya. Dia insinyur dari ITB. Sakirman. Nah, halus nggak di PKI maksudnya? Nih. Ya. Jadi insinyur Sakirman ini dia masuk di dalam pucuk pimpinan TNI pertama. Dan Bung Karno nggak marah. Nanti dia muncul lagi sebagai wakil ketua konstituante tahun 55. Nih. Paham ya? Jadi pada waktu diudak-udak ini, ya, 48 nggak kena dia. Apa gilanya Sakirman ini? Dia dapat resmi dari pimpinan, dapat gelar pangkat tituler namanya. Pangkat kehormatan sebagai jenderal. Kalau Bung Tomo pahlawan dari Surabaya. Dia dapat pangkat mayor jenderal. Insinyur Sakirman. Yang gilanya apa? Adiknya dibunuh PKI. Letjen S. Parman. Itu S. Parman itu adiknya Sakirman. Gak bayang. Adik kandung sama-sama. Dia ini keluarga Inohong di Jawa itu. Jadi bukan orang susah. Nah kalau adiknya dibunuh, masuk target, nggak mungkin dia nggak tahu. Paham tidak? Nah ini termasuk diburu oleh RPKAD. Dan dibunuh oleh RPKAD. Yang lu nggak boleh duduk lama-lama. Adik lu aja nggak mungkin dia nggak tahu. Waktu mau nah itu, ya.
Tapi yang Abi ingin tanyakan satu, pandai nggak dia masuk bisa atau ada di markas besar tentara? Itu maksud Abi. Nah itu salah satu keahliannya PKI, penyusupan. Dia boleh dia bilang yang dia marah betul gara-gara TNI, ya PKI bubar resmi dan nggak ada di negara manapun. Nah inilah makanya kita harus perkuat TNI minimal buat ngelawan rombongan ini karena dia nggak akan mengatakan dia coba dibilang nggak sah itu yang bubarkan TNI itu karena mesti kongres dia yang bubarkan. Nih. Nah, artinya jadi jangan nunggu dia gede ya. Nah ini kan perlu diwaspadai karena dia menggunakan momen di mana dia bergerak. Jadi kelihatan ya. Nah, yang ujung Abi ingin sampaikan, mudah-mudahan tadi orang dengar semua. Ternyata ada satu pertanyaan. Kenapa bekasan Panglima, bekasan jenderal masih laku itu? Apa karena dia pinter? Iya coba lihat. Kalau dibandingkan dengan yang bukan jenderal di masyarakat, kira-kira pengaruhnya ada nih. Iya toh? Nih. Bekasan laku nih. Susilo, Prabowo, Muldoko, Gatot Nurmantio. Masih laku nggak, Den? Laku. Nah pertanyaannya, kenapa kok kalau jenderal laku walaupun dia sudah bukan jenderal? Ya. Pertanyaannya, apakah apakah karena ada sistem pendidikan yang bagus di militer? Tapi yang jelas bagi kita itulah TNI. Dia dipersiapkan untuk masuk ke sebuah elemen masyarakat. Itu pendidikan TNI begitu. Karena dia harus bela negara dan dia harus hajar PKI. Kita melawan komunis itu doktrin. Jadi nggak ada tentara yang nggak musuh sama ini, kecuali tentara yang memang keturunan komunis. Tapi kira itu ya bisa dimengerti ya sudah ya. Mudah-mudahan yang part 2-nya kita lanjutan penjelasan yang ujung ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menambah pemahaman orang khususnya mengenai TNI ya. Dan juga mengapa kita mengatakan tadi bersama rakyat TNI kuat karena dia bersama dengan asal kejadiannya. Kan kalau PKI itu dibikin oleh dibikin dari tanah. Nah, PKI dibikin dari tanah sengketa. Ya, itulah ya mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini ada manfaatnya, terutama dalam rangka kita mewaspadai ya berkembangnya ajaran komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita bersama dan doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kalau data ada yang keliru silakan kita akan koreksi bersama. Nasrul minallah wa fatun qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi telah memberikan pemaparan pada kami. Nantikan part kedua yang akan datang masih di Dirgahayu TNI ke-76 bersama rakyat TNI kuat. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube Maksar TV dengan cara subscribe, like, comment, and share ke seluruh jaringan media sosial yang sahabat Maksar miliki. Mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.